Tapi gila sih itu menurut gua soal kopi mau. Cuman karena mungkin mudah untuk dimanipulasi apa sih bahasanya kalau ini nih kalau tumbuhan direkayasa mungkin karena mudah direkayasa jadi kayak udah nggak spesial aja kali nih kopi Indo, iya nggak sih? Kan maksudnya yang bikin spesial kan dari cara orang seduhnya. Soalnya kan rasa yang dikeluarin dari orang yang seduh beda-beda tuh pasti. Halal. Filosofi kopi ya nggak gitu anjing. Filosofi kopi itu dari tanam, dari iya sih dari tanam. Cuma maksud gue rekayasa kan dari satu biji kopi itu tuh bisa ngasilin rasa yang beda-beda tuh di setiap orang minum. Iya. Itu tuh. Jadi dia nggak ngerti nih. Gue kopi aja deh. Gue kopi ya. Sekarang gue ngopi deg-degan gue. Lah, emang dulu enggak? Enggak. Itu udah masa candu tuh. Maksudnya dia yang tau gak lu ngopi nih. Emang deg-degan. Adrenalin ya. Gue enak bareng gue enak anjing. Gak mau lapar langsung kan? Apa karena asam lambung kali gue ya? Emang kayak gitu. Gue juga asam lambung. Emang gitu. Enak banget anjing. Padahal kopi susu anjing. Oh berarti biji kopinya. Nah, dulu tuh sejarahnya kopi ada tuh karena buat itu, Bel. Kopi susu. Buat Bukan, orang kopinya goblok. Mana sih? buat pekerja-pekerja keras gitu, biar semangat kerjanya biar Doping lah jatuhnya. seperti gitu. Awalnya tuh gitu, makanya ada espresso gitu-gitu. Kopi itu tahun berapa nih? Lupa. Gue pernah baca nih. 1.300. Harusnya dari zaman Sebelumnya kayaknya ada ya? enggak. Enggak kontrol. Oh, iya. Jauh banget anjing kalau 300 sebelumnya emang gila. 1.300 dia ngomong. Enggak, 900-an. 900. Ya berarti sebelumnya kan? Tahun 900-an. Tahun 900-an. Seingat gue ya. Itu di Ethiopia. Tanaman kopi itu. Ditemuin di Ethiopia, dataran Afrika. Aneh enggak lu? Kan tandus nih sebenarnya nih. Enggak, mungkin beda ala ini kali tuh. Iklimnya ya, pada tahun itu ya. Tahun itu, mungkin aja. 900 berapa gitu? 982 atau berapa gitu gue lupa. Tapi lu udah bisa dicap sebagai pendekar. Enggak lah gila. Pendekar kopi. Gua cuman minum. Gua harus Pendekar kopi. gede banget. Lah gue divalidasi sama tukang kopi kan. Goblok dia kan nggak tahu anjing lu. Emang juga. Kalau anjing di Depok gua anjing gua udah Ngopi. ngopi. Terus ya gue kan biasa mesen kan pasti nanya lu tahu lah anjing. Iya. Tiap gue ngopi tuh pasti nanya beans, terus kayak dari komposisi tempat tuh masih gue udah nebak ini bisa dipesen nih manual brew-nya apa enggak gitu ya. Kayak misalnya ada tempat kopi yang kurang mantep, kurang oke, terlalu industrialis, gue udah pasti males tuh pesen manual brew. Nah ini tempatnya oke, proper menurut gue. Jadi yang pertama gue tanya, terus gue pas ke cashier kan ke register gue liat beansnya oke nih, specialty. Nggak specialty, maksudnya bungkusnya kompe lah. Terus pas punya sendiri. No. Pas gue tanya, ada merek. pas gue tanya roaster Bekasi. Yang di itu Garuda bukan sih, Indo Roaster itu yang di jalanan lurusan BCP. Ya kalau kita mau ke Galaxy tuh kalau nggak pakai helm lewat situ tuh nih. Apa sih kayu ringin? Iya di belakang situ tuh. Ada dulu roasternya di situ. Intinya gue nanya soal beans, nanya soal rasio. Karena gue pengen nyamannya kan gue minum kopi. Sesuai yang gue expect lah dari yang ditawarin di beansnya nih. Gue nanya, udah nih gue duduk nunggu pesanan. Oh tapi pesan apa itu? Pesan Japanese gue. Itu beansnya tuh kalau nggak salah puntang deh kayaknya. Puntang. Karena rasanya itu kan aman ya. Puntang tuh kayak udah pasti ada cok di Enggak juga nih dah kalau puntang. Yang pasaran pasti Kintamani, Gayo. gitu. Bukan kalau dari tempat yang kayak gitu, bayangan gua harusnya puntang tuh udah pasti ada dan udah familiar lah rasanya. Yang kayak gitu-gitu doang gitu, manis, sweet. Dateng nih kopi Vel, terus Japanese. Gua ngeliat dari warnanya kata gua nih oke nih. Lalu pertanyaan gua di rasio esnya ini kayak gimana kan nanti bakal watery atau enggak. Jadi gua tungguin berapa menit pas gua minum, oke lah, ngerti nggak lu? Pas lah, jadi kayak yaudah. Terus kagak lama, waiternya datang nyamperin gue anjing. Nyamperin gue yang kayak, permisi kak, kita mau tanya reviewnya. Oh review apa ya mbak? Kita mau nanya soal kopinya enak atau enggak?
Oh, kopi enak sih mbak, cuma mungkin bisa lebih dikulik lagi rasanya karena kalau setahu saya gitu gua. Setahu saya kalau rasanya sekian, rasanya harusnya sekian. Karena Itu lu gitu apa sokren? gue emang gitu, maksudnya gue tahu tiba-tiba oke. dari review itu pertama kali ngerti kan. Jadi gue mikir kayak, wah anjing, maksudnya bisa tuker exchange opini kan. Mungkin oh dia bisa balikin kayak, oh iya jadi kita rasanya bla bla bla. Bayangan gue gitu, Ya. bayangan gue anjing seru nih diskusi. Terus gue ngomong bla 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 bla. Sama tempatnya kan, oh tempatnya kan dia tempatnya kayak garden gitu kan, tema-tema kebun. Temanya sih oke sih mbak, mungkin lebih ke kayak kurang hewannya ya gue bilang. Jadi kayak lu ada tema-tema kebun tapi kayak nggak ada hewannya, kurang aja gitu. Udah nih, gue pikir dinanyain review ke tiap customer. Nggak tahu bisa nanya ke gue, balik lagi ke kasir. Karena gue anjing, gue dikira orang keren, najis gue bilang. Dari situ Gue menyatakan diri sebagai pendekar kopi. pendekar kopi. Padahal tuh Fel ya, kalau si tempat kopinya nyobain resepnya dia, nggak enak kan? Nggak enak. Anjing beda nih, nggak enak nih, enak kenal lama. Berarti tips and trick lu ke coffee shop, Tanya. pertanyaan template yang biar kelihatan keren apaan? Oh ini bukan keren-keren, tapi bikin baris saya deg-degan. Apa? Baris Bikin baris deg-degan. saya deg-degan. Ini pertanyaan yang bikin baris saya deg-degan. Ini overall ya, overall. Mau ke tema kopinya industrialis itu gue sebut kayak Calf, Tuku, Tomoro, dan lain-lain lah. Itu industrialis. Bikin baris saya deg-degan. Maksudnya biar ditangani sama yang senior dan kopi lu nggak berantakan. Pertanyaan paling pertama itu, lu datang ke kasir, lu tanyain, yang spesial di sini apa ya? Itu satu. Kedua, ketika lu udah tahu menunya lu mau pesan apa, beans-nya pakai apa ya mas, mbak? Deg-degan tuh. Dia kan pasti jawab, oh kita beans-nya pakai Ya. robusta, misal robusta yang asal mana? Nah, kalau yang spesial kopi susu, Iya, tekal. Ih nggak ngaruh, nggak ngaruh. masa bisa milih biji kalau gitu? Bukan kan kita nanya beans doang. Oh. Nggak, kalau memang dia nawarin preferensi beans, lebih kompleks lagi. Cuman hindari pertanyaan itu karena nanti Karena lu nggak ngerti. Iya, kita Takutnya. yang ini aja. Ujung-ujungnya kan lu cuma pesen dan lu cuma pengen baca dekat kan. Ini kopi susu ini. Gitu. Jadi lu tanya langsung, ini di sini spesial apa ya? Oh Iya. kita signature coffee-nya ini gitu saya sebutin. Terus lu udah boyang nih, mau pesen apa? Beans-nya apa ya? Itu posisi kebelet beol bro barisanya. Kodel tuh. Pasti itu. Auto Mek. Karena gue pernah jadi barista ditanyain gitu. Anjir. Pendekar nih. Rasanya kayak pengen gak mau nanganin aja cuy. Pengen lempar ke senior aja sih. Takut. Ngeri gimana kan jadinya kan review kan. Gitu. Auto tuh. Udah abis tanya beans aja. Oh ya udah deh saya pesan ini aja. Udah stop. Takutnya lu dilanjutin lu yang bingung. Iya. Takutnya. Kalau pas lagi pesan, Bang, songong. Iya. Kan ribet. Gitu. Bang, ada yang songong. Jangan. Kalau gua dulu Bel, mesen kopi gue yang panik, ditanya gitu. Karena? Gua mesen basic gitu nih, sat. Mau pakai beans apa kan? Ada. Dulu kan gua nggak ngerti kan. Udah gua pura-pura ngeliat aja nih. Udah milih. Ada 3 pilihan tuh. Yang ini. Iya, yang ini kan ini apa ini ya? Emang kakaknya sukanya yang rasanya kayak apa? Misalnya yang lebih fruity apa Iya. gitu-gitu. Makin panik dong gue ditanya gitu. Yang ini aja Mbak. Itu salah. Langsung gitu Itu kan. salah. Baristanya nggak malah mikir ini bego nih. Iya. Pokoknya coba ditanya mau pakai beans apa? Adanya apa? Lu balikin aja. Balikin aja pak. Lu sebutin yang mana-mana nih. Ini aja udah pede aja udah lu nggak ada rasanya mau gimana yang penting pede aja udah. Itu tuh. Itu cara itu. Kalau enggak, ini aja sebutin lagi aja kalimat terakhir dia. Misalnya mau yang fruity, Yang fruity. Iya. To the point. Sama jangan ini sih cuy, jangan malu kayak misalnya lu pengen kopi yang gimana kalau ke tempat kopi itu ya lu ngomong aja coy. Misalnya kan yang sempet rame tuh yang Americano pakai gula dan lain-lain. Tuh. Bisa, Orang misalnya Americano tapi less sugar. kalau untuk misalnya lu kita demen kopi semua, maksudnya belajar kopi sedikit gitu kan. Ya untuk ngomongin itu ya sebenarnya aneh kalau konteksnya pendekatannya adalah kita ngomongin kopi ya. Cuma kalau untuk preferensi masing-masing ya nggak salah. Bebas aja. Cek, jadi rame kayak baristanya yang ngomong ya. Iya nggak sih? Harusnya. Masa bisa apa nih kalau? Iya Tapi gue pernah ngalamin kan di SS dulu pernah ngalamin gue. Di 60. Terus ada Boti dateng, Ming.
Kayak gelagat boti gitu Pel. Datang mesin V60. Gue main V60 kan pasti dilempar gue dong sama Iyas. Gue bikin nyampe. Mungkin gue V60 gue makanya Gayo sama Toraja tuh. Kayaknya belum ada wine waktu itu deh. Dia minta Gayo. Udah nyampe gue serve Pel. Sap, diminum lah. Baik lagi nih boti. Kayaknya gak ada yang salah kata gue. Gue ngitung bener semua nih. Karena sebelumnya udah gue cobain dulu kan. Enak ah. Bisa ditambahin gula nggak? Aku soalnya nggak terlalu suka tahu yang asem. Oh bisa kak. Nanti saya tambahin gula. Gue karena gue profesional ya waktu itu. Kopinya gue pinggirin. Gue bikinin lagi di satu gelas kopi susu gitu. Nah itu profesionalitas barista. Gitu bro. Karena kan kita survive kan. Padahal di situ lu pengen ngehujat. Iya. Gue pengen banget kata gue. Goblok banget sih lu. Lu udah boti. Fisik itu pengen begitu gue. Cuma Tadinya profesional dan preferensi Iya, dia iya, demikian kan ya gue harus tahan dan mati. walaupun gue pakai espressonya ya espresso yang udah 2 hari. jadi kan dia yang penting kopi susu kan manis. Darinya gue kasih flavor lah. Jadi kalau nongkrong di kopi itu tuh Bel, sering disediain brownies so. Espresso bekas yang udah dari Dumbbox. brownies. Brownies espresso. Tapi kan gue nih selama gue hidup ngopi, mayoritas kopi susu gue. Nah, lu kan nih para pendekar kopi nih, menurut lu kopi susu sama dengan laki-laki apa kopi susu sama dengan setengah laki-laki? Setengah. Jadi para penikmat kopi susu setengah laki-laki. Berarti lu say no to tuku. Tapi kopi kita jujur Kopi susu laki. Jujur kopi susu. Untuk malam ini kita setengah laki. Malah dia setengah laki. Berarti kayak tuku walaupun kopi susu yang terkenal itu. Masalahnya gini Bel, kalau di tempat-tempat kopi gitu malah lu pesan yang selain kopi susunya Iya. janggal. Iya. Jadi udah pesan aja. Nah ya nggak maksudnya walaupun tuku yang seenak itu kayak ya udah aja berarti. Oh enggak, ini gue disclaim. Kopi susu yang ada flavored latte setengah laki tuh. Tapi kalau kopi susu espresso guys setengah laki. Gue sorry to say. Kayak kalau misalnya kayak cuma Aja kopi susu dia pesan cappuccino gitu. Cappuccino laki. Tapi kayak modelan kopi susunya tuku misal kayak kopi susunya Calf. Ya kan signature kopinya flavored latte tuh. Setengah laki gue sorry to say. Butterscotch Flore Sama. All flavored latte. Maksudnya untuk misalnya lu di tempat yang mana lu belinya oke. Mau belinya oke, terus ada pilihan lain-lain gitu kayak lu banyak teknik lainnya untuk mencoba. Tapi lu dari awal udah nentuin gue mau flavored latte anjing lu setengah laki. Setengah laki. Iya. Tapi nih kalau misalnya cewek lu first date nih, lu bayangin Oke, nih first date nih, ya. dulu nih. Oke. Zam, ceweknya mesen Long mau black. pesen apa Mbak? Kopi tubruk. Kopi tubruk. Anjing gue pulang gua. Permisi aku ke Black Beol. Kan sama demen kopi jadinya lu. Cabut gue Harusnya ngobrol kan panjang. Kalau nggak ini deh, V60. Dia pesan V60. Fisik masih oke. V60. Tapi lu Ini sih oke. masih oke goblok lu bayangin lu first date duduk. Oh gue pesen fisik kamu pesen apa tuh bro? Bentar deh aku ke Black Cabut gua. Serius. Tapi idaman lu selama 4 tahun. Kalau nggak ini, dia pesan Vietnam drink. Yang ada itu besinya di atas. Ada besinya. Yang netes masih netes. Ulang lagi. Jika lu bayangin panji. Kalau misalnya betubruk, gila, gue yakin barisnya ngomong. Keluarin rokok Samsu di oleh sini ke Samsu. Enggak maksud betubruknya sambil mijit Samsu. Di depan kasir ya. Senapan tubruk aja 1. Tubruk aja. Tubruk aja 1. Bisa mau kenapa? Lampung. Sama Ait banget anjing. request lagu di wow. Aku mau request lagu dong dia keras batu. Si keras batu. Anjir. Red flag kali ya. Lu first date pak. Tapi kan nggak bisa dibilang red flag karena belum pernah ada. Belum pernah ada. Jadi belum bisa dibaratin. Dia belum tahu sifat. Iya jadi. Paling kaget aja sih. Terkejut jujur. Terkejut. Tapi sih kalau gue sih unik banget emang karakter itu berarti.
di gempuran para maca-maca kan tumbruk. Maksudnya unik di zaman sekarang tuh lain, Bang. Tafsirannya, Bang. Unik tuh lain aja. Iya benar. Unik tuh lebih ke janggal. Iya sekarang jangan kan hal itu kayak jaga. Iya, Pak. Unik tuh 90s lah. Misal kalau kita remaja di tahun 90-an, ih unik nih cewek. Green flag tuh pasti tuh. Unik nih Karena cewek. yang lainnya janggal. Iya. 2026 unik nih cewek pasti janggal ya. Pasti dia yang janggal sendiri. Pasti itu. Mau request lagu dia mau sekelas batu. Lu bayangin kan pesen sambil mijit Samsu anjing. Mending Samsu Magnum Kretek. Ih lebih gila lah. Oh, udah warna merah. Ini. Anjing. Udah warna merah mau terlalu tua cowok. Ini mau jadi dukun anjing dengan merah. Oh, nenek gue Indo Cafe gila. Remaja zaman dulu ya Indo Cafe. Ini anjing masih muda tuh, bro. Gila. Indo Cafe jatuhnya flavor latte. Flavor latte. Flavor latte. Tapi kurang lagi itu serius gua. Ini buat para laki Pak, kurang-kurangin lah. Karena Tapi cuma kan kebanyakan tempat kopi kan sekarang jarang tuh manual brew kan. Banyak Pasti ada tapi kan. enggak enggak. pasti ada kan. Ini Banyak kan kalau gue lihat ya sekarang Kayak kafe nggak ada. nggak ada. Kemarin gue pesen adanya kayak Harusnya ya, kan Americano. Americano. Tapi ada gue pesen manualnya campur ini aja dia campur apa kayak Beri. sirup. Ya sirup. Oh itu beda lagi. Iya. Apa tuh? Sebutkan apa tuh? Jadi manual ya. Itu cold brew. Ya itu kalau Ah, iya, mungkin cold brew. Kemarin pesen itu. Kayak yang kemarin yang rame gue bilang Omon Blanc. Itu lagi rame ya. Baru tuh baru tuh. Itu Pakai creamer ya? Iya, creamernya manis. Sebenarnya orang prefer dari manis aja. Ah. Nah, gue tuh ngobrol sama almarhum Om Citra yang punya Citra Ming, dia bilang orang kan sebenarnya prefer. Nah, makanya gue bilang ngedepanin service dari situ dari si Ompel. Almarhum Om ini kan kerja di hotel kebetulan kan, jadi emang ngedepanin service. Jadi dia bilang kalau orang mesen apa lu layanin aja kata dia. Nggak masalah juga, lu mau charge berapa juga nggak masalah kata dia. Jadi kalau kayak Mont Blanc itu, kalau menurut gue emang lidah orang ini kenal kopinya emang udah dari kopi susu gitu. Jadi ya mungkin memang tersegmentasi aja lebih ya untuk menikmati kopi-kopi yang apa kayak raw, kayak americano, long black, espresso, terus kayak caramel brew gitu. Cuman lu kalau misalnya emang proper untuk barista yang proper untuk bikin manual brew harusnya tuh rasanya oke, Mel. Orang kan mikir mungkin manual brew adanya pahit nih, gue takut asam lambung gitu. Sama fakta-fakta ini aja mungkin teman-teman harus tahu ya. Kalau misalnya lu ada asam lambung, untuk ngopi sebenarnya lebih bagus untuk arabica yang asam. Jadi justru lebih sehat untuk lambung karena kadar kafeinnya lebih sedikit. Tuh dibanding robusta. Kalau robusta lebih mungkin buat untuk asam lambung lu naik. Kalau robusta anxiety disorder. anxiety disorder naik. Sama kopi itu candu, Pak. Iya. Gitu nih. Lu udah kecanduan. Lu kecanduan. Enggak gua. Oh enggak lu. Lu aja berak bau kopi. Ngentot. Iya lu aneh dah nih. Bokir sama kopi tuh. Itu memperlancar ini coba. Kan bokau ya? Iya. Kagak lah, gila kan disiram tai ya. Masa tai lu kumpulin? Ngapain Lu tanya lu kumpulin. Enggak. Gue juga, bisa keluar nih. keluar Walaupun belum keluar siram. Ngapain kumpulin tai anjing? Iya kan ada orang yang kayak Iya, ada yang berak, kumpul. gue semua kelar baru Iya. dikelas. Kebokau. Lu berak berhenti pas kopi udah habis? Rokok udah habis. Oh iya rokok udah habis. Tapi gua nggak berani kalau udah mau orang-orang itu. Bahaya tuh gua ngeliat-liat di sosmed tuh. Meleduk. Asapnya. Bukan, Leduk. kelamaan berak. Jadi kalau kelamaan berak badan tuh jadi kayak apa? Wasir ntar, Cok. Oh iya. Iya makan anjing. Bahaya, Cok. Apalagi jongkok kan kolesterolnya. Tapi gue juga ini Baik. sih mau gue malah kagak demen gue sebenarnya berak ngerokok tuh. Bau ya? Soalnya berak bukan karena bau, tapi Asap berak gue tuh Apa ya? cepat. Oh iya. Jadi mendingan gue berak fokus cepat kelar ngerokok duluan. Kalau berak dalam kayak anjing gak harus ngabisin gitu. Aduh, gak bisa gue. Nah, habis gua samsu di dalam kan. Sama gua bisa juga. Makanya gua sekarang udah ngurang anjing. Bahaya. Gua kadang kalau misalnya ini tuh anjing pengen boker kagak ada rokok. Gimana caranya gua harus beli rokok dulu baru berak. Goblok banget. Nah, itu anjingnya tuh. Aneh. Gua kalau pagi tuh kalau bisa kebelet nih, Pak ya. Jadi gua nyari apa? Bijit-bijit dulu walaupun udah kebelet gua udah begini anjing, gua bijit-bijit dulu gitu tuh.
Oh yang nggak boleh lu Kopi. bakar rokok dalam kamar mandi tuh nggak boleh tuh. Bedanya? Nggak boleh goblok, maksudnya Gas. kadang kali. gas dari septic tank kan Oh. agak redup. Bocor kali, tapi kayaknya nggak mungkin ya harusnya. Bisa Ming, banyak kan Oh, kejadian. iya. Tapi kalau berak meleduk sih. Lucu. PR kan? Lucu. Lucu anjing lagi berak meleduk. Kayak dari ulung tuh sampai yang meledak. Berak DU. RDU. Tapi soal komoditi ini, soal komoditi nih mau. Kopi itu masih mantap gak? Kan kalau kita kan yang paling oke kan sawit, batu bara, kopi untuk ekspor ya. Ekspor. Kayaknya Nggak gini, Di negara mana yang menurut lu selain Indonesia yang kopinya enak harusnya? Amerika lah. Kolombia. Amerika Latin. Amerika Latin ya, Iya. daerah sana ya. Tapi emang lebih Enggak, lebih enak sana. nomor 2. Nomor 2. Harusnya tapi emang sesuai data siapa? kayaknya 1-2 dah kita. Bukan, Itu kan kalau kopi kan sebenarnya tergantung siapa yang nyicip dan tergantung lidah. Iya siapa benar. kan. Maksudnya secara Jadi kualitas aja, berubah-ubah. secara kualitas yang terlihat aja. Kalau menurut gue Indo sih. Dia bisa ngimbangin quality sama quantity kan. Ya kuantitinya baik sih. Misalnya lu bisa ekspor 4 kintal, 5 kintal Iya. keluar, tapi kualitinya sama kan. Gila, Cok. Berarti kan emang produksi gila. Iya. Iya, Dan demand-nya gila. kalau soal ekspor tuh gue di Indo tuh kopi masih gue. harusnya sih masif ya. Soalnya kan kita ini pel apa? Tanahnya cocok banget ya buat ini kopi kan budidaya kopi. Sama gue terakhir ngobrol sama KAP, Kayu Aro Production di ini Ming di TAB yang itu gue nggak Sarok di TAB. Dia kedainya kecil kan. Kedai kecil, cuma pas gue ngobrol-ngobrol sama owner, dia tuh ternyata ada roastery Ming, ada roastery juga dan roasterynya juga dia main di hulu. Hulunya tuh dia punya lahan kebun kopi. Hilirnya juga megang. Gue nanya, oh itu ekspor mainnya ya? Gue ekspor, kalau ekspor sih gue masih main kecil sih 4 kintal. Kata gue kata bangsat. Ekspor 4 kintal, Robusta Arabica dibagi 2 itu, kenapa beli? Tapi gini juga sih, maksudnya kan di Indonesia kebutuhan domestiknya juga gede. Gede gila, untuk kopi. Ya mungkin ekspornya mungkin Iya, jadi iya. kecil juga mungkin ya. Nggak tahu juga sih gue gimana. Ini 4 dasarnya. kintal tuh gede mau. 4 bintang buat kopi. Tapi kalau untuk ekspor kayaknya mah Kecil ya? ya udah aja nggak sih. Iya sih. 4 kintal itu berapa 400 kilo ya? kilo. 400 kilo. Iya. Bayangin tuh Kecil. serumah-rumah. Ya enggak, maksudnya orang aja kan bisa beli robusta sekilo buat buat di rumah. Iya sih. Bisa gitu. Ya sih itu. Tapi kecil itu mana ya? Hitungannya kecil, tapi kalau buat lu jualan sendiri mah Jualan sendiri toko Cuan. kopi beli 4 kintal sih. cuan. Sampai ini cowok lu deg-degan kayak Lu tau gak demand ekspor paling gede kopi itu di mana? gimana? Ke Thailand sama Vietnam bang. Oh iya. Itu tuh kenceng ternyata tuh minatnya. Ekspor kita maksudnya. Karena di sana lahannya kayak kurang gitu loh untuk budidaya kopi. Ah, Terus deket juga kali kan, jadi nggak mahal juga kali Iya, dari impor kita ya. kan. Biayanya. Gue kaget ya demen ngopi juga sama. Kayak kita tuh kalau kopi ini tuh apa? Bis dari apa yang Amerika Latin itu ya mahal tuh ini. karena impornya. Yang nggak tahu ya mungkin emang pertama biji kopinya mungkin Oke. Spesial. Iya biasa nggak mungkin biaya impornya. Lu kalau pada kira kopi di blend yang ngeblendnya goblok sih ya Susah. sama ya bohong ya. Sih. Kopi 1 sendok, Airnya full. 11. Emang ada temen lu kayak gitu? Ada tuh pes. Disebut nama. Disebut. Gue yang karena kemarin pas gue nih pes, nih gue maksudnya gue bukan menggurui pes, cuma nih kayak gini nih pes. Kalau misalnya ini setahu gue 1 sendok makan itu 7 sampai 8 gram. Kalau full bisa sampai 12 gram gue bilang. Untuk beans kopi yang fine ya. Nih kalau misalnya lu pakai segini nih, gue pasin kan dia kayaknya sekitar 7 gram atau 8 gram nih, lu tuang. Berarti kan rasionya harusnya main di 1 banding berapa nih? 1 banding Hobi gua. 1 banding 10. Jika misalnya airnya harusnya 80 gram. Gimana ya kalau misalnya nggak mau terlalu lebay kan itu ngikutin ini banget kan rumus. Ya 120-150 gram kan sekitar Masih bisa. segini kan harusnya. Iya. Setengah gelas kopi. Gitu pes. Jadi lu main satu sendok kopi berarti airnya setengah gelas. Coba nih gue bikin. Minum deh. Anjing gue udah bener-bener ngopi. Ternyata begini rasanya ya yang asli kan.
Gue pikir itu dia ideal anjing, emang seleranya begitu. Gue pikir tuh gitu, ternyata nggak tahu anjing. Kata gue disayang banget kata gue anjing kopinya. Ya kan dia kan alasannya kan menghemat. Iya, Ya, iya. apa? Nah gue pikir Hemat. emang dia sukanya begitu. Selera yang light, Iya lah. light coffee. Tapi dibilang emang karena menghemat, Mek. Kata dia menghemat. Ya kan, menghemat kan. Gue sayang kan, kapan belinya lagi nih? Iya. Soalnya dari Asli. sono ya. Asli Aceh. Bawa langsung kan dia. Tapi hebat anjing nih, wine nih. Wine. Oh dia bisa dapat wine berapa yang paling 180. Nggak tahu gua. Ya lah, takut banget lu. Gua nggak tahu lupa juga anjing. Ditangkap. Kamu tau buat ditangkap loh. Tangkep sih ya. Dia dapat pokoknya di bawah harga hampir 50% dapat itu. Itu gila juga nih orang. Koneksi ke Aceh sih dia mainnya kemarin. Iya, harusnya lu bawa tank 4 kintal. Kemarin kan gua mau. Gua bilang cobain lu Iya. pace 20 10 kilo. Cuman di shipping bandaranya kan. Oh iya, ribet ya. Emang iya. Jadi gua ngitung apa? RAB-nya jadi gue bingung lagi anjing, gue nggak tahu distribusi berapa. Gue minta kan bawa aja green beans-nya, ntar kita roasting sini. Nggak ada biaya distribusi jadinya itu kan. Gue pesen emang sekalian balik. Iya benar. Pintar ya jadinya ya kalau misalnya mau order lagi ya. Jadi 10 kilo, bawa 5 kilo doang, kemarin kayak dikasih ke gue deh setengah kilo. Tuh enak banget tapi emang gue pernah dikasih tuh. Anjing, Gayo sih emang gila ya. Soal kopi, apalagi Gayo komoditasnya. Apa gue tahu? Tebu. Tebu. Emang iya? Wah, Tahu. Sumatera sama tebu Lampung. Apa coba Gayo? Selain Kangkung. kopi. Masa kangkung? Iya apa lagi? Kangkung mah Linda banyak, kalian Linda. Bakal. Tunggal gayo. Gayo. Selain itu, Ya jangan dia dadain. Tahu Udah kali. Gue bukan Ditangkap ya? bukan bupati Aceh. ditangkap. Masa nanyanya Tanggapan lu. Ah. Pel nih. Yang rakyat patungan kemarin. Yang mana nih? Jembatan 1M. Oh, ya. Gimana miris lah. Miris kenapa? Ya maksudnya, ya lu sebagai misal nih, lu sebagai ketua sebuah daerah. Ya maksudnya lu yang punya power, lu punya money, lu punya. Dan emang harusnya duitnya untuk Iya, keperluan kota gitu ya. iya keperluan kota. Ada sebenarnya duitnya, tapi kan ya mungkin sebenarnya karena lu ketua, kita nggak tahu lah kondisi ketua gimana kan mikirin apa, ngerjain apa. Tapi tiba-tiba rakyat-rakyatnya pada patungan MSM. sampai jadi itu sebenarnya pekerjaan yang harusnya dikerjain oleh pemimpin ini. Ya gimana anjing pasti kan. Miris aja sebenarnya kayak anjing kenapa sampai kayak gitu anjing gitu. Tapi ya bagusnya kan ya udah Berarti masih ada semangat gotong royong. masih ada semangat gotong royongnya, masih ada semangat 45-nya lah, semangat juang warga-warga. Ya itu kan hikmahnya yang bisa diambil. Gitu. Secara nggak langsung menegaskan kalau Aceh itu bisa merdeka. Kok sih? Kok situ? Lo iya dong, maksud gue semangat gotong royong Semangat gotong royong. antar masyarakat itu tinggi. Iya. Tapi kan emang merdeka. Ya kan dari Sabang sampai Merauke juga Iya, merdeka. merdeka. Situ ya. Menurut lu kenapa? Yang kasus itu patungan, menurut lu gimana? Kalau gue kemarin debat di komen. Nah, Kalau mau komen bahas pas lagi ada postingan itu. ini postingannya apa tentang Komen apa nih? Postingannya Ada Kakao gerak, Talk, bisa gerak. Kakao Talk. Gue lupa deh nama akunnya, tapi intinya di situ soal rakyat kan sempet ramai tuh, Nah. boom banget kan di sosmed. Iya. Tap scroll kalau itu. Komen gue salah satu postingan. Amsyong nih pasti Pemda atau Pemkotnya. Iya. Gue bilang gitu. Terus ada yang komen nih. Urusan jadi jalan itu nih, jalan kalau di peta nih, di peta topografi itu tuh jalur merah, Pak. Jalur merah itu jalur nasional. Jadi yang harusnya memperbaiki itu pusat. Oke, Gitu. bukan Pemda maksudnya. Bukan Pemda, bukan Pemkot. Oke. Gue sepakat. Gue bilang saya sepakat kalau soal ini. Cuman konteksnya adalah ini bagian dari infrastruktur yang terdampak bencana kemarin.
seharusnya ini dilakukan oleh pemerintah terkait. Kenapa saya bilang demikian? Nih gue kasih data. Dan itu emang udah ada di webnya pemerintah Aceh. Jadi kemarin tuh kalau nggak salah kekumpul 120-an triliun mau untuk bantuan ke Aceh. Itu kalau dibedah lagi isinya lain-lain lah untuk bangun hunian sementara, untuk bla 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 bla. Dan ada juga untuk infrastruktur. Di situ data itu dikasih tahu dari pusat nyerahin sekian dan yang mengeksekusi itu Kementerian PUPR melalui perangkatnya yang ada di daerah tersebut. Jadi duit itu udah dilariin ke pusat dari ke daerah, yang harusnya mengelola. Nah, concern si orang ini dia ngomongnya, ya tetap masalah pusat. Karena kenapa nggak bisa ngawasin? Bla 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 bla. Dan ini harusnya urusan pusat. Maksud gue gini, iya oke, saya sepakat. Namanya bencana ini satu daerah terdampak, semua daerah juga harus ikut merasakan sedih lah jatuhnya. Iba dan lain-lain seenggaknya. Dan itu sudah tersalurkan untuk biaya bantuan. Gitu. Benar. Cuman permasalahan gua kalau lu apa-apa pusat, daerah tuh yang korupsinya sekarang ini fakta ya, banyak korupsi di daerah. Mereka tuh kurang perhatian, Pel. Ngerti gak? Jadi ada korupsi yang terjadi di sekitar lu. Cuman fokus lu yang lu serang ke sono. Itu loh yang mau gue sampein, ngerti gak sih? Dan rata mereka tuh ya tutup mata. Pokoknya salah pusat gitu. Padahal gue udah ngasih data kan. Ini pusat udah nyerahin ke pemerintahan dan lembaga-lembaga terkait di daerah. Yang harusnya mengeksekusi itu mereka gitu. Lu harusnya marah ke mereka sebelum ke pusat. Dan satu lagi gue bilang, Aceh itu salah satu daerah, salah satu provinsi yang otonomi daerah itu paling kuat. Iya. By law, by sosial, by budayanya. Dia itu paling kuat untuk dikasih keleluasaan lah. Aceh sama Jogja ya, saya ingat gue. Iya. Itu daerah istimewa kan. Gitu. Kayaknya mereka tetap concernnya tetap salah pusat. Kenapa nggak lu nyalahin? Kenapa nggak ngawasinya nggak bener bla bla bla? Kok yang gue pikirin pusat kan nggak ngurusin sana dong. Kita concern ke sana karena bencana kemarin. Dan concernnya udah tersalurkan melalui nominal kan. Berarti concernnya secara langsung, berarti ada concern lain yang perlu dikejar. Gitu gue bilang. Cuma ya menurut gue itu aja sih, harus dikoreksi per daerahnya dulu baru lu bisa bawel ke pusat gitu. Bukan gue ngebela pusat, maksud gue bro, pusat untuk urusan pusat ya. Indonesia kan banyak banget provinsinya, gila. Maksudnya biar protesnya itu tuh tertuju gitu kan. Jadi keuntungan apa yang dia dapat kan jelas. Gitu jadinya. Gitu. Jadi lebih bisa terrealisasi lah harapannya dia kan. Iya benar. Ternyata gitu ya. Ini sesimpel jalan rusak aja, selain pusat kata gue lah. Ini kan masuknya ke APBD, anggaran pembelajaran, anggaran apa sih APBD singkatannya? Belanja daerah. Ya belanja daerah lah. Dulu nyalainnya pusat anjing, kadang gue concern ke sana sih. Itu. Tapi lu setuju Aceh merdeka? Ya itu urusan pemimpinan, urusan presiden aja. Kita nggak tahu kalau gitu. Maksud gue dalam konteks sekarang nih, apakah Aceh masyarakat sejahtera? Apa? Gimana? Masyarakat sudah sejahtera, maksudnya udah merdeka dari Sabang sampai Merauke gitu. Pemerataan pendidikan dan lain-lain. Bukan merdeka kayak GAM. Siapa yang bilang kayak gitu? Ya gue disclaim aja, takutnya lu kepikiran misalnya. Enggak. Takutnya kepikiran. Iya. Berarti enggak kan? Apa? Merdeka kamu? Iya. Iya, kita kan negara merdeka di Indonesia kan. 1945, NKRI. 1745. Harga mati. Yo, 17 Agustus. Masih lomba gua, masih ikut lomba. Gue juga masih ikut lomba gue. Kalau menurut lu gimana nih kemarin soal jembatan itu? Gimana apa ini? Bagus apa enggak? Ya untuk kegiatan sosial sih bagus ya. Dari masyarakat situ berarti kan kompak kan. Iya. Peroyong. Tapi kalau dari pemerintah ya biasa saja. Dan ntar kan jadi kalau geraknya lambat gitu juga kan mungkin masyarakat jadi kecewa kan gitu, ntar jadi pendapatan pajak turun jadi kan. Iya, trust fund trustnya menurun. lagi harus sayang aja gitu. di Indo tuh
trust, percayaan tuh. Apa elektabilitas. Itu penting banget anjing. Dan itu pemerintah dari dulu susah anjing sadarnya. Gila. Kalau mau bikin kebijakan apa kan kalau grassroots-nya udah curiga malu susah. Kenapa masalah kita tuh selalu di grassroots? Demokrasi masalah apa? Ya maksudnya permasalahannya sebenarnya kan udah jelas nih sebenarnya mayoritas tuh di grassroots nih. Maksudnya Konteks misalnya dulu. oh iya. Iya masalah korupsi, gampang korupsi deh. Korupsi dalam segala aspek nih dalam ya maksudnya ada kan banyak banget korupsi mah sekarang mah banyak banget kan. Dan itu kan dari kayak yang kata lo bilang tadi nggak di daerah masing-masing pun korupsinya tuh merajalela gitu, nggak harus kita ngeliat di pusatnya. Nah karena Indonesia kan luas banget ya dari Sabang sampai Merauke, ya kan permasalahannya yang korupsi itu kan grassroots kecil sebenarnya kan itu banyak. Oh ya, di birokrasinya. Nah itu sebenarnya dari dulu kan itu kan isu itu kan dari dulu ya. Berarti nggak ada solusinya itu sebenarnya kayak gitu. Gimana ya? SDM sih, moral. Ya berarti bentuknya harus gimana? Bentuknya sih harus mengakar sih menurut gue ya, dari cara kita ngedidik Berarti pendidikan. kalau menurut gue. Ujungnya di pendidikan. Jadi ngebentuk budaya itulah, baru. yang mendukung itulah, yang mendukung anti korupsi itulah. Setahu gue di salah satu visi misi Prabowo ada di SR tuh ada sekolah moral. Setahu gue ya. Visi misi nih. Maksudnya gue Kalau rakyat itu ya, pas baca itu kayak memang gue sepakat karena korupsi kan sebenarnya tentang moral kan. Iya. Kayak lu didapet salam tempel gitu ngerti gak lu? Kalau moral lu memang menolak akan itu berarti nggak terjadi korupsi kan? Iya. Menurut gue gitu. Dan banyak terjadi korupsi dan kolusi dan nepotis itu banyak terjadi atas nama apa? Hutang budi. Cash partai, ngerti gak? Oke. Iya. Itu tuh, dan itu memang diharuskan demikian dong. Gue belajar sedikit soal politik. Ya harusnya demikian maksudnya? Jadi gini, lu masuk ke partai, Oke. tujuan lu kan entah nyalek, entah nyalon, Ya, entah apa. pasti ada tujuan. Ada tujuan ke legislatif, Iya. yudikatif atau eksekutif. Pasti kan arahnya ke sana kan. Dan memang diharuskan dalam ADART ketika ada anggota partai yang masuk ke dalam bagian dari negara, itu lu harus bayar pajak ke partai lagi pas udah jadi. Gitu. Sama kayak ini deh. Sama kayak ibaratnya kayak inilah amal gitu ya, apa sih? Kayak biaya kas lah ya. Iya, kas ya. Gue mau analogi ini tuh tadi. Uang kas gitu jatuhnya. Kas. Kan balas budi. Dan mungkin balas budinya berlebihan, ngerti nggak? Terlalu ekstrim gitu. Baik karena sebenarnya balas budi biar untuk balas jasa, uang makasih. Cuma kalau ekstrim jadilah KKN gitu. Oke. Dan itu gue sedikit belajar politik itu yang gue pahami dan itu keniscayaan. Makanya gue bilang kalau gue ngutip kata Fadlizon waktu itu kan dia bilang korupsi itu pemulus pembangunan. Dia ngutip lagi dari teorinya Wealth of Nation Adam Smith. Soal memang korupsi itu keniscayaan dalam sebuah pembangunan. Contoh gini deh, kita satu kelas nih Pel. Kita mau beli cat untuk ngecat apa ya, kelas. Lu yang beli patungan harga catnya itu 20.000. Satu kelas isi 20. Logikanya kan patungan 1.000 orang. Cuman lu butuh uang jalan. Itu sebenarnya fair. Iya. Cuman kalau over, masuklah ke ranah patologi. Iya. Gitu. Jadi Islam itu anjing jadi agama. Jadi agama nih. Dengerin ini penting nih bro. Agama lu. Ini jauh banget. Islam itu selalu menaruh sesuatu pada tempatnya. Iya. Dan yang paling dibenci adalah sesuatu yang terlalu berlebihan. Itu apa, Cok? Ria itu diperbolehkan di Islam. Ria. Tapi kalau niatnya lain, jadi contoh ria yang dibolehkan tuh, saya kemarin nyumbang 1 M ke masjid A, itu boleh di Islam. Tapi kalau misalnya niatnya adalah untuk pamer, itu lain ceritanya. Kalau niat lu adalah Cara biar tahu kita niatnya. ya itu urusan orang, cuma kan balik lagi ke lu. Oke. Gitu. Berarti kita sebagai manusia nggak bisa ngejudge gitu, ngejudge Yes. orang itu. Berarti ini udah antara pahala atau dosa untuk
Oke. hubungan dia sama Tuhan. Iya. Intinya Islam selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan Islam paling membenci yang namanya berlebihan. Lu berlebihan ibadah juga nggak boleh toh. Iya betul. Bener. Isya 8 rakaat. Gila. Iya. Isya enggak goblok itu mah emang nggak berakal, nggak boleh beragama. Jelas aturannya Isya 4 rakaat anjing. Maksud gue lu terlalu banyak. Nah, misalnya sholat sunnah gitu sampai berapa rakaat gitu kali. Sholat sunnah sampai nggak sholat zuhur. dari pagi sampai sore. Itu ibarat Mel ya, ibarat kayak ini lu beli AC ini ada tata cara pemasangannya lu nggak baca tuh tata cara Ditaruh di lantai. taruh di lantai kayak gitu tuh. Nggak nyala nih AC. Kita kan udah Salah bilang, kaprah. Pak, harus gitu bahas agama-agama anjing. Next. Lu dari ini. Next episode. Coba deh, coba bisa. Gue negeri Nih, sama. nih. Oke. Ah, gue lupa Pak, anjing. Terus apa gue? Gue lupa anjing. Selalu lupa lu. Lupa, ya ngomongin agama kenapa lupa ya? Tua lu. Gitu, jadi jangan berlebihan guys dalam Betul. Tapi gue bukan dengan gue bilang tadi korupsi memang keniscayaan dan korupsi pemulus bangunan bukan berarti gue setuju yang namanya praktik KKN tadi ya. Cuman itu keniscayaan dan nggak bisa dipungkiri aja. Kalau lu bisa berpikir luas gitu ya, itu memang keniscayaan gitu. Cuma Yang kalau salah berlebihan, kan jadi mayoritas apa kegiatan korupsi itu ya. Jadi mendominasi itu yang salah. terus kolektif direncanakan, nah itu salah tuh. Gitu. Kalau lu jadi pejabat korupsi nggak lu? Gue jadi pejabat. Iya. Pejabat apa dulu? Ya punya apa aja ada Masa jawabannya gitu Iya, ada hubungan korupsi kan? Kok pejabat pembuat akta tanah? Apa ya? Pejabat apaan gua? Tanahnya potong Iya. Iya, 1 meter udah. 1 meter bang Lu- bang ini 1 meter buat gue kali ya. Itu memohon, anjing bukan korupsi, itu memohon. Dan biaya administrasi nih. Lu ada kesempatan korupsi nggak lu? Ya enggak lah, tapi kan kayak gitu gua nih apa gue ya maksudnya kalau ngeliat dari kita mah ya udah pasti enggak kan. Cuman yang gue pikir ya, gua ada Dari kondisi sekarang, kondisi sekarang nih, maksudnya gue bisa bilang enggak. Cuman gue nggak tahu tuh apa namanya. ujian, cobaan. Bukan masalah ujian cobaan atau yang di sistemnya itu kan kayak gimana. Iya. Misalnya tiba-tiba ada satu kasus yang lu nggak bisa ngambil pilihan selain itu, gimana tuh? Nah, kita nggak tahu juga ya. Maksudnya medannya Iya gimana? kita nggak tahu sih medannya. Iya kan? Kalau gue gini bakal gini Pak, gue udah ngomongin ini dari gue SMA atau kuliah ya gue udah ngomongin ini. Kata lu tadi gitu, gue bakal korupsi apa enggak? Misalnya gue ditawarin, nah, anggaplah gue jadi apa ya? Hakim. Oke. Pak, ini Pak tolong putusannya segini gitu ya. Dia mau ngasih duit 2M. Kali 10 baru mau gue. 20 gas. Langsung. Nego bro. Mau korupsi mah nego. Kalau gue mikirnya nggak gitu. Lu gimana? Kalau gue udah kemungkinan bakal korupsi, tapi kecil aja. Nggak bisa. 100.000. 100.000. Iya bisa. Enggak, kalau gue mikirnya misalnya proyek, gue dapet proyek misalnya. Iya. Proyek 1M nih. 1M nih harus jadi trotoar sepanjang 50 meter misal. Gue dapet proyek 1M trotoar 50 meter. Ya gue ambil lah 50 juta. Karena yang bikin ketahuan korupsi kan, lu dapet proyek 1M 50 meter trotoar, tapi yang dikorupsi 800 juta. Jadi trotoarnya oke. Kemana nih duitnya kan gitu kan? Sebenarnya logikanya korupsi kan gitu kan. Kenapa enggak? Ya udah lu ambil secukupnya. Kayak ya udah beli iPhone 17 misal, udah kelar. Bisa jadi staf akuntansi gini, ya ini 50 hilang. Pak kok bapak ngambil 50 saya nggak dikasih. Panjang. Nambah Ya. lagi, nambah budget nambah. Mungkin orang Banyak. korupsi banyak itu udah dibagi buat Iya memang. Mungkin. Itu pasti gitu. pasti. Gitu Ya. kan. Gak mungkin orang korupsi sendirian aja. Ya kalau gue mikirnya korupsi itu ngapain orang kenapa korupsinya sampai 2M sampai triliunan lah ketahuan pasti kan duitnya itu hilang dia kan tuh banyak kenapa nggak Atau ambilnya dikit secukupnya untuk keluarga kecil lu Atau mungkin gini Pel, mereka tuh mungkin mikirinnya juga. Duitnya banyak nih. Kan gimana caranya sih duit? Banyak begini lah. iya coba Ini mah lu kecil. gini Ya menurut gue segini udah banyak. oh iya sih banyak Dolar nih dolar. Oh, iya, dolar. Monsterling. Dinar. Dinar jauh Lah amat. dinar banyak segini. Iya maksudnya Gila. kan sekarang gak pakai dinar kita. iya udah nggak Udah nggak make. terus Gini banyak kan. Pounds.
Mantap, gue jadi bingung gue lu itu tuh tanggepin anjing. Soalnya duit udah bayar segini nih. Kan kita mikir nih gimana cara biar nggak ketahuan kan kalau Iya. koruptor kan. Ada namanya apa pencucian duit. Kan ntar yang nyampe ke dia akhirnya nggak nyampe segitu biar nggak ketahuan. Yang penting kecuci gitu. Iya, ntar kalau misalnya lo korupsi 50 dicuci duitnya jadi cuma sejokut gimana anjing? Iya sih. Ngapain dah lu? Nih, tapi auditnya gimana ya BPK tuh? Gue masih nggak ngerti Nah, itu makanya itu tuh. mungkin ada Gimana? kayak gitu kan kalau kayak gitu kan kayak ini lah selain kayak polisi aja kali ada forensiknya nggak sih buat Harusnya. ngaudit itu kan gimana caranya biar ini. Balik lagi ke moral, Cok. Iya, Kalau iya. yang ngeforensik juga kotor, Nah itu. Nah, semalakama ini. Si Melka. Gue bingung mau nebang di mana jatuhnya. Iya. Makanya kan Gus Dur pengen, waktu itu pengen ngebubarin DPR, gila loh. Karena dia bilang orang isinya ini. apa? Jadi waktu itu debat di Mata Najwa atau di Candy. Yang belum Kenapa? ada muatan aja Gustur. Kenapa mau Candy. Candy masih muda itu. kenapa mau membubarkan Departemen Penerangan, Pak? Kan kalau misalnya memang banyak tikus di situ, bukan berarti harus memusnahkan lubung tikus, kata Ki Candy. Ya orang sisinya juga tikus semua di sana. Kenapa saya harus bunuh tikus satu-satu? Gitu. Tutup lubangnya. Harusnya beli kucing. Hah? Lah lagu Iwan Fals. Apa? Gimana sih liriknya? Tikus kantor. Tikus kantor. Tetap kenal kenyang. Si roti, kucing lapar. sakit. Kucing dikasih roti, ngerti nggak lo? Jam berapa Ya tuh, kucingnya juga dikasih roti. Ikutan beli roti. Ikutan makan. Kucingnya dapat kue juga. Jangan dikasih roti. Maksudnya biar ngejar-ngejar ke Ya kan yang ngasih roti tikusnya goblok nih, gua kasih roti ya, cing biar nggak gua Cuma segitu. Segitu tikus tau dari mana si kucing suka apa? Ya roti kan duit, goblok banget sih lo. Nggak goblok, nggak maksudnya nih kalau misalnya si tikus nih, ibaratnya dia tahu ngerti apa, kok bisa jadi lo nggak mau itu. Dia Iwan Fals tuh nyanyiin itu tahun 90-an nih, berarti emang dari dulu. Emang kucing dan tikusnya aja udah merger. Iya. Aliansi mau bikin klaim. Enggak, kata gua udah repot dong ngomongin korupsi. Jadi fokusnya udah jangan korupsi dah. Tutup pintu dengan akses satu pintu kan sekarang tuh. Pusat tuh. Pusat. Kebijakan tuh, Mi. Masih kebijakan dia? Udah landing. Oh, udah landing. Kan lagi kelabakan semua kan bola. Bagus menurut lu, Mong, satu pintu. Menurut lu bagus kan? Ya, Lu kan main di batu bara nih. 5 batu bara sama ini. nikel. Lu udah punya kapal tongkang berapa, Bang? 4. Oh, berarti lu ikut mencemarkan lingkungan. Iya. Duit gua banyak. Menurut gua satu pintu harusnya Dibikin yang 2 pintu. terlihat. Kayak kalau dulu makin lebar dah. Enggak, Formasi. udah ya pintu utama. Kan yang terlintas di pikiran secara cepat ya harusnya bagus kan. Karena terpusat segala sesuatunya. Tapi kan nggak tahu nih ntar. Kan belum. Emang jalan berapa lama berarti ini udah? Baru hitungan bulan. Baru dengan bulan kan? 2 bulan. Ya mungkin kalau emang ada kotor-kotoran mungkin belum kelihatan kan. Jadi ya. Gue nggak tahu sih, maksudnya nggak ngikutin juga kan satu pintu ini. Jadi nggak tahu kalau dibilang bagus atau enggak. Bisa dibilang bagus, tapi gue belum berani kalau bilang itu kebijakan jelek. Menurut lu bagus nih? Ide sama konsepnya sih bagus ya. Dari dulu ya? Iya. Iya, cuman kan balik lagi apa implementasinya nanti gimana Iya, kan iya. apa namanya kalau dia ngikutin peraturannya mah sesuai kaidah peraturannya baik. Tapi ntar masih ada aja mungkin celah-celah gitu mah. Iya, Dari iya. celah. Sebenarnya dari Mau dulu- diapa-apain juga. Kan. Dari dulu anjir gue percaya anjing di eksekutif, di legislatif, yudikatif semua orang pinter pak anjing. Iya. Cuma gue selalu skeptis setiap muncul landing kebijakan baru, anjing gue skeptis pasti. Nih usernya bener Pasti nggak ya? kan awalnya, pasti di landing awalnya bagus jalan. Ntar ada aja nih orang Indo mah nyari-nyari kesempatannya dan kesempitan. Karena kan logikanya Tambahan. Iya, logikanya gini. gerakan tambahan. Satu pintu nih, gue curigain deh, ini sorry itu saya buat pemerintah. Satu pintu, lu nyiptain yang tadinya pintunya banyak, lu tutup jadi semua satu pintu. Iya. Berarti
keluar dan masuknya cuma lu yang tahu. Nah, Lu dan Tuhan, gitu kan nih? Iya dong. Ya mungkin ada badan lainnya kali yang badan pengawas. Paling mau sih siapa ya? yang Dan ngawasin. tentara. Ya mungkin di Dan situ. Tarski. Dan Tarski. Dan Tarski. Itu aja deh. Saya kira kan situ-situ semua pada akhirnya. Ya pasti ada mungkin ya sistem buat pencegahan itu ya ibaratnya. Cuma kan Mungkin nggak ada. kita nggak tahu tuh nanti kan. Ya tadi kalau kucing nggak dikasih roti. Kan tikus licin juga, licin Iya, tikus. licin. Gesit. Besit. Tapi emang kucing bisa makan tikus mu? Enggak, mainin Enggak, aja. kan? Ngejar-ngejar aja. Bisa ngejar doang. ibaratnya. Berarti kalau main ML tuh di tas-tas-tasin. Iya. Dari Itu kalau menurutku harusnya bagus memang. Cuma terlalu dini lah untuk menilai sebenarnya. Iya betul. Iya. Cuma by konsep bagus. Ya kan bagus. Bisa dibilang bagus tapi kayak belum berani kalau bilang nggak bagus. Ini jelek. Terus setiap kebijakan presiden tuh bagus. Kebijakan Pak Jokowi itu bagus untuk konsepnya. Konsep awal. Cuma dalam pelaksanaan aja kadang Pelaksanaan, bingung. Kayak contoh konsep LRT, MRT, wush, itu bagus Pak. Cuma akhirnya apa? Ngaret, meleset dari target. Itu kan yang rawan untuk dikorupsi. Rawan banget itu untuk ngaret-ngaret. Mohon maaf Pak, distribusi tersendat karena macet, butuh uang bensin sekian. Nah itulah kecil-kecilnya. Itu kan dari celah tuh. Masih awalnya berangkat. Duh lama-lama kok Iya. bensin gue nggak di ada tambah-tambahan tipis. Ban bocor nih, Der. Iya. Ada aja kan orang Indo. Iya. Beli bannya 10 lalu. Bocor cuma 1. Tapi kalau soal grassroots tadi sih, gue setuju. Maksudnya mungkin kalau konteks masalahnya adalah untuk memperkeruh, grassroots tuh gila mau. Baik konsep bagus diperkeruh sama grassroots. Ketika grassroots ditaruh di satu bidang yang vital ya mungkin ya. Terus dia kaget mungkin ngeliat angka jadi akhirnya melenceng dan lain-lain, tuh gue sepakat soal grassroots. Kayak misalnya ada konsep baru dilempar ke publik, apalagi sekarang kebebasan pers kan gila banget kan. Oke. Dilindungi banget lah untuk pers. Apalagi sosmed kenceng banget, akses semua orang akses. Maksudnya kita umur lu umur berapa sih? Gue 21, lu? Gua 52. Ya untuk umuran kita yang kita tonton gitu, yang harusnya kategorinya D mungkin. Iya. Ditonton juga sama anak kecil, ditonton juga sama umur yang 50, 60. Jadi mungkin perspektifnya beda dan semua orang bisa berpendapat di sosmed. Betul. Nah itu memperkeruh gitu. Nah yang bisa gue salahin pemerintah nih menurut gue ya, lu kayaknya harus lebih concern ke ini sih Pak, sosialisasi, komunikasi publik yang harus main tuh. Karena banyak kebijakan lo yang nyampe ke publik jadinya lain, tafsiran, interpretasinya itu beda. Itu lo harus lebih concern ke situ. Entah lu hire lah gua. Ya enggak lah, hire lah Genji. Jujur dia mungkin skripnya tuh kurang. Iya. Humasnya nggak kerja sih humasnya nih. Kerja Kesel banget gua. Tadi dia bisikin gua itu tuh. segitu. Menurut gue lu untuk sosialisasi ke masyarakat, apalagi ke grassroots, apalagi ke orang yang awam gitu kan, ke daerah-daerah yang mungkin untuk akses sosmednya kurang, itu harus lebih giat gitu. Apalagi di kota yang ketemu sosmed gitu kan. Maksudnya untuk perbedaan pendapat kan harusnya diwajarkan gitu. Cuma ketika akarnya itu nggak sesuai, domainnya nggak sesuai, pedomannya nggak sesuai, dia ya lain anjing. Jadi diskusinya jadi ngalor ngidul. Nggak ketemu poin, nggak sehat Aja lah. ya. Tuh menurut gue sosialisasi pemerintah ke masyarakat aja sih. Kalau menurut lu sosialisasinya gimana yang efektif? Apa? Menurut gue. Sebenarnya langkah itu udah bagus Pak. Udah ada bikin mungkin jadi mock untuk jadi jokes untuk pegiat meme untuk yang oposisi. Kayak anjing prestasi humas pemerintah pusat bikin IG Presiden Republik Indonesia dan sekretariat kabinet bikin IG gitu ya. Iya. Mungkin jadi jokes. Cuman sebenarnya itu bagus. Karena kan lu jadi tahu sebenarnya langkah-langkah pemerintah. Itu kan bagus. Cuman penyampaiannya kurang masif. Kurang masif.
Dia nggak paham kalau sosmed itu main di algoritma. TikTok, kayak misalnya orang yang gue misalnya gue kan oposisi nih, ya pasti feeds gue isinya yang oposisi mulu, ngerti nggak? Bahas satu kebijakan pasti langsung dari si perspektif sudut pandang Posisi. negatifnya pasti gitu. Dia nggak paham algoritma bro, dan harusnya dia main ke sana gitu, menurut gua. Dan disampaikan sesuai dengan bahasa yang Sesuai. ya sesuai apa ya, ada bahasa yang A, B, C kan gitu kan, lu harusnya lebih paham ya soal komunikasi, teknik komunikasi. Kayak untuk lansia, untuk umuran kayak kita, untuk anak-anak kecil biar lebih aware gitu. Jadi bikin konten gitu, konten sosial media biar yang isinya tuh bisa nargetin kelompok umur semua gitu ya. Jangan yang terlalu kaku redaksinya, artikulasinya terlalu orang pinter. Rasanya kayak gue yang bego kan nggak ngerti mong. Kayak gue harus searching lagi di Google, ngerti nggak sih? Repot. Jadi bengong jatuhnya. Harus kerja 2 kali. Kan gue ngurusin yang lain juga. Ngurusin yang lain juga, ngurusin apa? Belajar ini gue belum bisa figure skate. Lu emang udah bisa anjing belum kan lu? Belum. Makanya. Gue lebih penting belajar lip roll ini. Beatbox. Gimana? Yang gitu lah. Materi gue baru mentok di BTK Pel. Pas belajar lip roll nyerah gue, bibir gue kaku gitu. Ayo bisa anjing masih bisa. Lip roll gak sih? Gak tahu diimut-imut gitu bibir jadi nggak gitu gitu. Bunyinya kayak orang kita yang gitu-gitu cok. Gue bisa suara tikus. Goblok orang beatbox anjing ngiru suara tikus ngapain Bang? Siapa tahu ada lirik tikus nyanyi. Oh, Bisa. Oh, si saya jago. jago. Najis baru dicontohin lagi. Kapten tuh dia ini kapten beatbox kita cok. Kapten kita cok. Gitu jadi menurut gue ya sosok lah menurut gue pemerintah. Dan belum bisa dinilai juga kan. Iya. Raportnya masih Semoga aja. Berarti udah 2 tahun ya? 2 tahun. Semoga aja ya. Lumayan 2 tahun ya. pertumbuhan ekonomi pak. Target kan 6,4 nih. Nambahnya berapa tuh berarti? 8, 6, 1,6. 0,6. Nyampe gak? 2027 nih. Targetnya tuh 2007. Tahu ya. 2026 kan tercapai 5,8. Iya. Kemarin sempat ramai juga tuh sama pakar. Atau ini mah nambah 5,8 karena government spending terlalu besar. Padahal terus dibantah juga sama Perbaya kan. Kalau dilihat sama rasio soal government spending sama apa satu lagi tuh, sama money yang di-spend sama masyarakat di domestik gedean mana. Kalau kalian lihat rasionya government spending itu masih berapa? Kan Perbaya bilang gitu tuh. Akhirnya tercapai lah, sehingga kita tercapai 5,8% pertumbuhan ekonomi. Target di 2027 6,4 nih. 0,6%. 0,6%. Karena targetnya si Kentung, targetnya Prabowo itu di Si Kentung tuh kan panggilan sayang. Panggilan sayang, bro. Panggilan sayang. Gue nggak tahu ya arti lain Kentung apa. Cuma yang gue tahu, yang gue pelajari Kentung. Emang Kentung tuh ada artinya nggak? Ada. Ser. Kentung tuh artinya ser. Yang gue tahu, Di yang gue bahasa pelajari Jawa. Jawa. Gue nggak tahu ya, mungkin orang Jawa bisa koreksi nanti. Ter artinya apa tuh? Yang mulia. Yang mulia Pak Prabowo. Ya TH. Yang terhormat. Mungkin orang Jawa lebih ngerti lah artinya Kentung. Cuma yang gue pelajari Kentung tuh artinya ser. Seru. Jadi kalau seandainya nanti artinya beda dan itu buruk, lu nggak tahu Tolong karena yang lu pelajarin artinya Ser. Tolong dimaafkan aja mas gue. Jadi Prabowo itu kan targetin 8% ya? Iya. Sampai 2029. Oh, 29. Iya nggak sih? 8% pertumbuhan ekonomi yang dijanjiin divisi itu. Pertumbuhan ekonomi 8% itu gede, Bel. Kalau untuk target ya. Banget malah nih. Maksudnya targetnya tahun berapa gitu? 2029. Udah 9 ya gede. Banget. Banget. Bisa nggak menurut lo? Lo yakin sih gue sih. Tapi kan nih, 2024 ke 2026 itu banyak banget perubahan. Dari birokrasi.
Banyak sih perubahan, Ting. Cuman kan melihat kondisi sekarang yang udah terjadi kemarin kan capital outflow Gila ya. udah ini ya. Jadi Tapi nggak minus, ada. Pak. Apa? Cuma Pertumbuhan makin ekonominya. iya. Loh kan emang pertumbuhan ekonomi itu kan masih ditopang belanja rumah tangga kan sampai sekarang kan. Domestik. Iya, domestik. Cuman kan dengan capital outflow itu ntar jadi tenaga kerja sulit, kan daya beli jadi keturun. Jadi impact langsung ke ini lagi, ke perputaran duitnya lagi. Gitu. Berarti 8% berat. Ya, semoga aja nyampe. Semoga aja minimal mepet. 8% tuh gede, Pel. Gede. 8% tuh bisa UMN ya kalau nggak salah. UMR lah. UMR yang sekarang Jakarta kan 57. 8% bisa 64, 65 bang ya. Kalau naiknya 8% pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya kayaknya nggak ngaruh ya. UMR kan acuannya ini nggak sih? Apa ya? UMR acuan apa? Kayaknya ya nggak tahu juga sih gue ya. Maksudnya koreksi nih kalau salah ya. Kayaknya dari kebutuhan pokok. Pada saat itu kan ngikutin kenaikan harga bahan pokok. Bukan dari pertumbuhan ekonomi ya? Harusnya bukan nggak sih? Dari harga pokok. Jadi kan efek Harga kalau bahan ada pokok. pertumbuhan kan rata-rata pendapatan aja nggak sih? Ya kan masih jadi ke UMR juga anjing. UMR kan upah minimum jadi yang standar dari Jadi pemerintah. dia counter harga barang pokok pada turun. Harusnya nggak mungkin turun. Turun nggak mungkin, cuman income-nya lebih gede gitu. Mungkin sih Gitu ya? turun tapi kecil Turun. kali ya, deflasi gitu kan. Ah iya, Ya maksudnya. mungkin aja. Berarti UMR bisa juga turun. Kalau Mungkin aja. patokan di harga barang pokok. Ya mungkin aja, nggak tahu gue makanya tuh acuan dari si UMR. Iya, gue juga nggak tahu nih Harusnya acuan. kalau acuan UMR Tapi itu- pernah turun nggak? UMR pernah turun nggak? apa? Enggak, naik terus. Nggak pernah turun kan? Naik terus ya. Sejarahnya nggak pernah turun kan? Karena inflasi, ikut inflasi. Iya. Nah, kan inflasi kita juga naik terus kan. Kemudian yang lu waktu itu bilang nih, yang inflasi itu memang harus ada. Emang harus ada untuk pertumbuhan ekonomi kan. Jadi inflasi Tapi harus itu batas ada, wajar. gitu. Bukan yang dinilai itu kan apa penyebab inflasinya itu. Ya kan, kalau penyebab inflasinya karena perputaran duit cepat gitu kan, berarti kan bagus inflasinya gitu. Yang terkontrol lah inflasinya. Oh, yang penting Misalnya terkontrol. ya terkontrol, misalnya inflasi di 3% ya udah stay 3% diikuti dengan pertumbuhan Sekian. GDP gitu atau apa gitu. Nah, itu terkontrol gitu. Kalau inflasi doang tapi yang lainnya mandek, misalnya pertumbuhan ekonominya enggak ini, kan ada masalah gitu jadinya. Tapi kalau nambah nih, Ming, Apa? misalnya tercapai 6,4, apa yang dirasain, Bang? Yang dirasain Sama kita? Sama kita yang yang gini aja. Iya. pendapatan naik semua lah. Karena Pendapatannya karena ini kan apa namanya kegiatan ekonominya tumbuh. Jadi yang misalnya standar misalnya buat produksi apa berapa, misalnya 1.000 di tahun itu, misalnya tahun berikutnya bisa jadi 2.000. Sorry, Maksudnya nih, keuntungan nambah gitu kan. Aduh, gue potong. Ini lari lagi ke supply and demand juga. Iya, situ semua. Pasti. Oh. Ini tuh ngaruhnya situ. Semua masih gitu. Gue baru tahu ini karena tapi gue ada ngerasa sedikit tapi nggak tahu ya ini memang fenomena aja atau gimana. Pel, gue ngeliat sekarang ya kanan kiri nih orang tuh mampu semua cowok beli barang mewah. Bener gak? Lu ngerasain gak lingkungan lu? Temen-temen lu aja? Untuk beli barang yang mungkin 50% dari gaji gitu dia mampu cok. Entah dia mampu-mampuin atau enggak ya, itu urusan lain lah. Cuma mampu nih. Itu bagian dari pertumbuhan ekonomi nggak? Kalau kayak gitu. Iya, begini. Maksudnya bukan bagian dari hasil mungkin. Iya, dampaknya lah. Dampak. Itu dampak tuh. Iya. Nah, makanya kalau pas ada pertumbuhan ekonomi pasti ya ada inflasi. Misalnya kan dari pertumbuhan ekonomi itu misalnya pendapatan kita naik, otomatis harga barang jadi ikut naik dong karena kan kita kemampuan daya beli kita lebih tinggi gitu kan. Karena inflasi itu udah pasti ada, tapi yang terkontrol gitu. Gitu sih. Karena gue mikir kok jadi entah di kota doang, tapi di daerah pun banyak juga loh Pel. Gue ngeliat. Ya makanya gue balik lagi entah memang mampu atau dimampuin ya itu balik lagi ke orang ya. Cuma dia berani loh untuk ambil harga itu. apa memang dampak dari
pertumbuhan ekonomi ini Kak, pendapatannya jadi naik kan gitu kan. Nah, tapi yang perlu di juga kayak kualitas pertumbuhannya juga sih. Maksudnya kalau misalnya ntar ibaratnya perputaran duitnya di kelompok-kelompok tertentu kan jadi nggak menyebar gitu. Jadi nggak semuanya merasakan ini apa dampak dari pertumbuhan Oh berarti ekonomi. output ya. Gitunya juga tuh yang dipikirin tuh kualitasnya. Sekarang gue mikir gila juga sih. Ini yang lagi rame, tadi gue baru liat di IG. Apa? Dibahas. Survei UNESCO itu bilang anggaran pendidikan itu paling rendah, Bang. 1,3%. Anggaran pendidikan. Oke. Kan sempat ke-spill juga tuh. Iya. Era PBN. Pendidikan tuh paling di bawah kan. Paling bawah kedua, paling bawah ya? Paling bawah. Di atasnya kesehatan. Oh iya. Di atasnya terus apa ya, gue lupa deh. Baru paling atas militer. Iya. Menurut tuh make sense gak kalau gitu nih, di kondisi geopolitik sekarang? Maksudnya? Itu tadi hierarkinya, paling atas militer, paling bawah pendidikan. Maksudnya tetap enggak sih ya. Menurut gue pendidikan sih penting. 3 besar lah ya ibaratnya. Harusnya ada yang di ini. Tapi kesehatan kan penting juga. Kesehatan penting. Ya, makanya gue bilang 3 besar kalau lu misalnya mau adjust itu kan misalnya lebih ngedepanin kesehatan atau apa. Seenggaknya dia di posisi teratas lah ya. Iya. Kedua tuh apa ya? Gue lupa deh. Harusnya subsidi sih. Gue lupa. Tapi intinya pendidikan paling bawah. Cuma kalau gue sepakat mau. Entah kenapa otak gue tuh koneknya gue sepakat. Di kondisi geopolitik sekarang ya. Karena oke, gue sepakatnya ketika pendekatannya ada soal idealnya sebuah negara, memang harus mengedepankan pendidikan. Karena masa depan bangsa kan dipegang sama generasi penerus lah jatuhnya. Itu memang penting untuk anggaran pendidikan. Cuman kalau ngeliat realitanya satu ya, kalau pendekatannya kayak gini nih, pasti gue bahas sudut pandang lo. Kalau pendekatannya kayak gini, secara realita anggaran pendidikan kita itu gede. Dan dari lu itu gede kan. Cuman lu lihat korupsi di urusan pendidikan itu gede juga, bro. Dana bos dari dulu, Bel. Itu tuh ladang basah untuk korupsi. Kemarin akhirnya pada kocar-kacir kan kepala sekolah serentak ngundurin diri waktu bos lagi diaudit dana bos. Itu satu. Kedua, dalam case kondisi global yang bisa ditebak, ketika lu mengedepankan pendidikan, menurut gua agak naif aja. Karena gini, oke gue sepakat ketika dibawa ke ranah negara yang ideal adalah negara yang mementingkan pendidikan, gue sepakat. Cuman untuk realitanya sekarang kurang wise aja. Kayak lu mau minggu depan bulan depan lu mau fight tinju. Tapi yang lu latih kaki. Penting juga kaki untuk stance di boxing. Cuman lu harus ngerti tinju tuh mainnya upper body, ngerti gak? Jadi yang harus lu latih tuh atas. Kalau misal lu bulan depan pengen tinju lu latihnya kaki, nggak salah. Cuman kurang wise, ngerti nggak? Gitu analogi di kepala gue yang pertama kali gue lihat. Gitu. Dan kalau misalnya di cross check juga 1,3% itu juga gede kok dari PDB kita. Cuman kalau misalnya ngomongin ke arah populasi itu yang lo bilang nih, ya memang agak miris mungkin ya. Cuma ya mungkin langkahnya harus begini mungkin. Gitu. Pendekatan pemerintah mungkin beda lah, menurut gua. Punya grand plan-nya sendiri lah ya. Yes, gitu. We never know. Karena yang gue benci apa deh, di sosmed lu kan selalu bahas Trapski kan. Nah, Mungkin orang-orang mikirnya gue pro atau gue buzzer dan lain-lain, gue gak masalah lah. Tapi yang perlu lu tahu ya, gue gak dibayar sama sekali anjing. Bangsat. Kalau dibayar kayak gue bakal lebih gila lagi tuh bahasnya. Karena gue berusaha gini cuy, udahlah. Kita harus sepakat, pemerintah tuh, gue bukan ngelarang untuk jadi oposisi juga. Tapi yang harus kita sepakatin, pemerintah tuh pinter semua. Dari zamannya Pak Soekarno juga udah pada pinter anjing. Cuman yang jadi masalah kita tuh selalu kena divide impera. Dibenturkan sesama. Jadinya ribet. Coba sekali deh. Kalau misalnya memang tingkat kredibilitas pemerintah itu di atas 70%, gue yakin maju Indonesia anjing. Kredibilitas pemerintah aja sekarang selalu buruk, cok. Karena apa? Karena dibenturkan mulu sama rakyat. Gitu menurut gua.